ya, itu mengacu modul ajar Anda itu mengacu pada dimensi profil lulusan. Kalau sampai nanti masih ada yang mengumpulkan modul ajarnya itu hanya copy paste, tidak dibaca, ya, di sini masih mengacu pada profil pelajar Pancasila, itu berarti gak ngerungok, ya. Ketika Anda bicara deep learning, pembelajaran yang bermakna, itu pasti mengacu pada dimensi profil lulus. Ya. Nanti pasti masih ada ya profil pelajar Pancasila. Nggak hanya Anda, ya. Saya ngajar guru-guru pun ya masih seperti itu. Ya. Nah, model pembelajaran tadi sudah ditentukan, ya. Bisa PJBL, PBL atau direct interaction. Tapi saya lihat tadi hanya PJBL dan direct interaction. Tidak ada yang mengambil PBL. Kemudian komponen, ya, mulai dari tujuan pembelajaran. Kalau Anda bicara tujuan pembelajaran itu pasti Anda bicara pasti formatnya ABCD. Ya, kalau Anda bicara tujuan pembelajaran itu pasti ada audience, behavior, condition, dan degree. Itu pasti. Formatnya pasti itu. Sudah diajarkan kan cara membuat tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran. Nah, inilah nanti yang mengacu pada sintaks model pembelajaran. Ya. Memang ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ya, dan ada kegiatan penutup, ya. Nah, ini ya, tiga ini bolehlah kegiatan inti. Nah, kegiatan ini yang mengacu pada ya. Mengacu pada sintaks model pembelajaran. Misalnya begini, itu kan sudah ya. Bagaimana saya sudah mengajarkan macam-macam model pembelajaran dan saya sudah bahkan mengeset template, ya, template bagaimana mengaplikasikan sintaks model pembelajaran ini pada kegiatan pembelajaran. Sudah kan? Sudah saya share kan ya? Sudah. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, tetapi yang membedakan model-model pembelajaran di sini, ya kan, itu adalah sintaksnya. Kalau sintaksnya direct interaction, misalnya fase 1. Fase 1 itu apa? Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Ini pasti ada di kegiatan pendahuluan. Ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Memotivasi. Nah, berarti ini pasti ada nanti kegiatan memotivasi. Itu direct interaction. Fase 1 direct interaction itu berarti ada di kegiatan pendahuluan. Itu sudah saya share template-nya. Ya, bahkan saya berikan contoh kan. Kegiatan fase keduanya apa? Guru menyampaikan materi atau menjelaskan dan mendemonstrasikan. Ya, oh itu berarti ada di kegiatan inti, loh. Ya. Dan seterusnya. PJBL pun sama. Ya, PJBL pun sama. Sintaksnya itu fase 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ada tersebar di sini. Pasti. Contohnya sudah saya share. Kalau sampai nanti ada mahasiswa yang mengumpulkan RPP-nya, ya, modul ajarnya, tapi belum
hanya kegiatan pembuka inti penutup ya kan, yang isinya seperti tadi masih umum, itu berarti gak nyimak. Terus buat apa saya menjelaskan ya? Karena di kegiatan pembelajaran itu di sini Anda menyiratkan dan menyuratkan ya, tersirat dan tersurat dalam kegiatan pembelajaran, skenario kegiatan pembelajaran ini pengaplikasian sintaks dari model pembelajaran. Direct interaction fase 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu ada di mana? Itu tersirat dan tersurat di kegiatan pendahuluan inti dan penutup di sini. Jadi ketika nanti Anda mengajar implementasi mengajar di kelas yang sebenarnya, itu kudu manut skenarionya. Oh, saya harus membuka pelajaran, ya Anda gurunya membuka pelajaran. Oh, saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh ya, berarti nanti di kelas anak-anak hari ini kita belajar apa? Tujuan pembelajarannya itu disampaikan kepada siswa. Loh. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan. Ya berarti saya harus mendemonstrasikan. Harus menjelaskan. Kalau PJBL, apakah ada di dalam PJBL itu fase di mana guru menjelaskan dan mendemonstrasikan? Tidak ada. Ya berarti kan tidak perlu Anda guru itu menjelaskan, guru itu mendemonstrasikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, PJBL itu tergantung kreativitas dan kemampuan masing-masing kelompok. Mereka itu loh disuruh membuat desain outer, ya desainnya itu kelompoknya pasti berbeda-beda. Kalau di situ ada demonstrasi, sih didemonstrasikan itu yang mana? Kan gak cocok. Ya mereka itu dibentuk kelompok ya. Terus siswa diorientasikan pada proyek. Ya diorientasikan pada proyek. Hari ini pembuatan Anda diminta untuk membuat outer dengan ketentuan outer tersebut asimetris dan berfuring. Yes. Mereka akan mendesain, setiap kelompok pasti berbeda. Ya. Terus langkah selanjutnya silakan membuat perencanaan. Mereka akan membuat perencanaan. Isi perencanaannya apa? Itu ada di dalam LKPD. Instruksi-instruksi itu ada di dalam LKPD. Ya. Gurunya ngapain? Ya gurunya itu muter ke setiap kelompok. Ketika kelompok itu menemukan kesulitan dan kendala, ketika mereka mengerjakan proyeknya masing-masing, ya guru itu akan menuntun sesuai dengan kesulitan, sesuai dengan kendala yang ditemui masing-masing kelompok. Masalahnya itu berbeda-beda. Ya, itu PJBL. Jadi guru itu tidak perlu menjelaskan, memang tidak perlu mendemonstrasikan, tapi yang muter terus, memonitoring terus. Progres dari tiap kelompok itu dimonitoring terus. Gitu loh. Ya. Guys ya, asesmen sekarang. Nah, asesmen kalau ini ada kognitif, ada asesmen diagnostik ya kan. Terus untuk asesmen formatif. Kalau formatif itu setiap satu pokok bahasa. Anda misalnya menjelaskan hari ini pelajaran tentang krah. Krah selesai, tes. Itu namanya tes formatif, dicek. Tingkat pemahamannya siswa itu dicek. Ya. Kalau sumatif itu biasanya di akhir semester kan. Iya wes jelas Mas. Di akhir semester kalau Anda itu ada UTS, UAS itu sumatif. Tapi kalau formatif itu biasanya satu pokok bahasan selesai, dicek pemahamannya. Atau biasa disebut kalau Anda kenalnya ulangan harian, itu formatif. Kalau sumatif itu Anda mengenalnya jadi saat di akhir semester atau di akhir tahun. Jadi dia kumpulan dari beberapa materi pokok bahasan. Ya. Anda mengenalnya UTS, UAS. Itu sumatif. Ya. Nah, ketika Anda bicara tentang hasil belajar atau teks ya.
Hasil belajar itu atau kompetensi itu pasti ada 3 ranah, ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan diukur pakai tes misalnya, instrumennya bentuknya lembar soal atau kumpulan-kumpulan soal atau lembar tes. Tesnya bisa tes tulis, tes esai, kan gitu ya. Nah, kalau keterampilan itu pasti tes kinerja, tes unjuk kerja, ya. Instrumennya, ya, itu bisa berupa ya lembar kinerja disertai dengan rubrik penilaian. Nah, kalau sikap itu pasti dengan diamati, observasi. Sikap selama siswa pembelajaran atau sikap ketika dia tes, misalnya diminta menjahit outer. Nah, itu diawasi sikapnya. Lembar observasi instrumennya. Kalau sikap di sini ini mengacu pada ini. Ya. Apakah dia beriman, apakah dia bernalar kritis, apakah dia kreatif, apakah dia bisa bekerja sama, apakah dia bisa mandiri, kan ngono. Itu bisa diukur, ya. Jadi sikap di sini ini pasti mengacu pada apa? Dimensi profil lulusan. Ya. Ini. Kalau ini tidak usah. Karena ada hanya satu pokok bahasan saja kan. Berarti ini tidak usah. Yes. Kemudian di sini lagi lampiran. Nah, ini ya. Ini bisa modul atau saya tadi menyarankan handout saja. Makanya kalau yang dikatakan modul itu pasti punya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apa yang dikatakan modul itu seperti apa, komponennya itu seperti apa saja. Itu ada standarnya untuk modul. Sehingga ya lebih amannya Anda pakai handout saja. Ya. Kemudian LKPD. LKPD ini pasti sesuai dengan model pembelajaran. Ya, ini sudah dijelaskan Bu Lutfi. Bahkan saya sempat menyimak di grup itu Bu Lutfi menge-share template dari LKPD. Ya. Jadi ini menyesuaikan. Jadi LKPD ketika Anda menggunakan PJBL, instruksi dari yang ada di dalam LKPD, lembar kegiatan peserta didik itu kan isinya instruksi-instruksi kan. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa itu ada dalam LKPD. Jadi LKPD itu memang bentuknya instruksi. Siswa itu harus mengerjakan, membuat apa saja. Itu instruksinya ada di dalam LKPD. Nah, instruksi-instruksi itu mengacu pada model pembelajaran. Kalau yang PJBL pasti, ya kan, siswanya itu diminta untuk membuat perencanaan, diminta untuk membuat jadwal, ya kan, dan merealisasikan proyeknya. Itu nek PJBL. Kalau di dalam direct interaction, misalnya tadi pengambilan ukuran, ya di dalam LKPD itu pasti isinya adalah instruksi untuk mengambil ukuran. Ambillah ukuran lingkar leher, ya kan? Daftar ukuran apa saja yang harus diambil oleh siswa itu ada di dalam LKPD. Loh. Mulai dari daftar ukurannya yang harus diambil sampai letak di mana dia siswa itu harus mencatat hasil ukurannya itu sudah disediakan. Jadi di dalam LKPD itu sudah terarah. Loh. Ya. LKPD. Sudah jelaskan Bu Lutfi materinya. Media pembelajaran. Ya, minimal PPT kalau tidak salah. Ya, minimal PPT. Terus instrumen asesmen tadi mengacu pada ini. Ada asesmen untuk ranah, mengukur ranah kognitif. Ada untuk mengukur ranah
psikomotor. Ya, minimal itu. Minimal kognitif dan psikomotor, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke, sama daftar pustaka. Wes, itu. Media sudah dijelaskan Bu Iva kan? Saya jelaskan Bu Iva. Ada pertanyaan di sini, sudah nyicil apa belum?